Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan nikmat-Nya lah sehingga saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada keharibaan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya lah sehingga kita dapat menikmati Islam hingga saat ini. Al-Quran adalah pedoman utama kita. Namun untuk memahami Al-Quran secara utuh, kita butuh penjelas, dan penjelas terbaiknya adalah sang penerima wahyu itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang kita kenal sebagai hadis. Sebagai hadis yang menjadi sumber hukum Islam kedua. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana hadis yang diucapkan 14 abad lalu bisa sampai kepada kita dalam bentuk kitab tebal dan terjaga keasliannya? Inilah perjalanan luar biasa kodifikasi hadis dari lisan ke tulisan. Di masa Nabi masih hidup, fokus utama umat adalah Al-Quran. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran dan mencegahnya tercampur dengan ucapan beliau, Nabi pernah bersabda, "Janganlah kalian menulis dariku sesuatu selain Al-Quran. Barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya." Ini adalah kebijakan utama saat itu. Para sahabat mengandalkan kekuatan hafalan mereka yang luar biasa untuk menyimpan hadis di dalam dadanya mereka. Namun, larangan ini tidak mutlak. Ada pengecualian. Sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikenal cerdas dan teliti, secara khusus meminta izin kepada Nabi untuk menulis hadis, dan Nabi mengizinkannya. Lembaran-lembaran catatan beliau dikenal sebagai As-Sahifah As-Syarikah, yaitu lembaran yang jujur, salah satu cikal bakal penulisan hadis. Setelah Nabi wafat, Islam menyebar dengan cepat. Para sahabat, sumber utama hadis, mulai terpencar ke berbagai wilayah. Satu peristiwa tragis yang menjadi pemicu adalah Perang Yamamah, di mana banyak sekali sahabat penghafal Al-Quran dan hadis yang gugur. Kekhawatiran pun muncul, jika para penghafal ini terus berkurang, bagaimana nasib hadis di masa depan? Inilah yang mendorong para sahabat dan generasi setelahnya, yaitu tabi'in, untuk lebih serius dalam mencatat hadis, meskipun masih dalam bentuk catatan pribadi yang belum sistematis. Titik balik sejarah kodifikasi hadis terjadi pada akhir abad pertama Hijriah, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang pemimpin yang adil dan visioner. Sadar akan ancaman hilangnya hadis, beliau mengeluarkan perintah resmi kepada para gubernur dan ulama di seluruh penjuru negeri untuk mengumpulkan dan membukukan hadis secara sistematis. Salah satu ulama besar yang menjadi motor penggerak proyek ini adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri dikenal sebagai orang pertama yang membukukan hadis secara resmi atas perintah negara. Inilah awal dari era kodifikasi yang terstruktur, yang dimana hadis tidak lagi hanya berupa catatan pribadi, tetapi menjadi sebuah karya yang dikumpulkan secara massal dan terorganisir. Perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuka gerbang menuju zaman keemasan kodifikasi hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Para ulama berlomba-lomba berkelana ribuan kilometer dari satu kota ke kota lain, hanya untuk mencari, memverifikasi, dan mencatat satu hadis. Pada masa inilah lahir metode penyusunan yang canggih. Ada yang menyusun berdasarkan nama sahabat perawinya yang disebut musnad, seperti musnad Imam Ahmad. Ada pula yang menyusun berdasarkan bab-bab fikih yang disebut musannaf atau jami'. Dan puncak dari era ini adalah lahirnya Al-Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis utama yang menjadi rujukan primer umat Islam hingga hari ini. Mereka adalah Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim oleh Imam Muslim, Sunan Abu Daud oleh Imam Abu Daud, Sunan At-Tirmizi oleh Imam At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah,
Karya-karya monumental inilah hasil dari jeripaya dan ketelitian luar biasa para ulama. Setelah abad ketiga Hijriah, pekerjaan para ulama tidak berhenti. Fase selanjutnya adalah fase penyempurnaan, penjelasan, dan peringkasan. Lahirlah kitab-kitab syarah yang menguraikan makna hadis, kitab mutakhasar, dan meringkas kitab-kitab besar, dan kitab-kitab yang menggabung hadis dari berbagai sumber. Ini menunjukkan betapa hidupnya tradisi keilmuan Islam dalam menjaga kewarisan Nabi mereka. Jadi, begitulah perjalanan hadis, dari hafalan di dalam dada para sahabat menjadi catatan-catatan pribadi, lalu dikodifikasikan secara resmi, hingga melahirkan ribuan jilid kitab yang kita warisi hingga saat ini. Proses yang panjang dan teliti ini adalah bukti cinta dan penghormatan umat kepada nabinya. Berkat para ulama, kita dapat mengakses petunjuk dan teladan dari Rasulullah SAW dengan sanad atau rantai perawi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita semakin menghargai dan bersemangat untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan salah kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.